sehari-hari. Bahkan rata-rata kalau kita lihat di toko perlengkapan untuk jenazah itu kainnya murah atau kainnya yang mudah rapuh supaya tidak lama, supaya cepat lapuk jenazah itu ya. Nah itu yang akan kita pakai, 3 lapis buat laki-laki, 5 lapis untuk perempuan ya. Itu kita seperti itu, seragam-seragam pakaiannya dikasih lagi kepada pakaian penggantinya. Suaminya kan punya pakaian baru lagi karena pakaian yang lama sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak tadi tuh ketua tanfisnya ya, ketua tanfisnya kita keren. Dari ada yang saya koreksi sebenarnya. Pertama, kecurangan kok di terang-terangan itu ya tadi ya, jangan sampai nanti gak usah ikut lomba karena tadi kalau ketua tanfisnya panitianya akan dikenakan kecurangan kok terang-terangan, nanti akan saya bikin juara 1 gitu ya tadi ya, itu kayak gitu ya itu. Jadi kalau lihat besok ketuanya siapa, kalau ketuanya ketua tanfisnya itu jangan ikut karena tadi sudah dibocorin sama ketua. Kalau saya ketua panitianya, panjenengan juara 1, kecurangan kok dikatakan transparan begitu. Saya tadi menemukan itu ya, menemukan ini ketua tanfisnya berani sekali kecurangan terang-terangan gitu ya, tapi humor kali ya. Nah, terus lagi apa ya, kata beliau dulu menyampaikan kalau orang NU itu mengucapkan salam dulu baru berkata-kata gitu ya. Nah tadi kan enggak tuh, saya mau ngadeg apa mau jagung gitu ya, terus baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata kita tante itu enggak wajib dijawab karena harus ngomong ngadeg apa jagung gitu kan. Iya, kata beliau kan saya dikritik tuh sama saya kan pernah Lailatul Istimewa di saya itu, ketua tanfisnya alumni mana ya katanya kalau bismillahirrahmanirrahim terus salam itu bukan orang NU katanya begitu ya. Tadi di sini malah jagung apa ngadeg, malah jagung apa ngadeg, tapi kan bismillahirrahmanirrahim ya kan. Nah para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan lagi ada yang kritik di sini nih, nanti ada lagi nih saya kira di sini ada ketemu lagi. Tadi kan mengatakan nanti kalau di surga itu ratusan bidadari gitu ya. Nah, di sini ada itu di sini bahasa tulis di sini. Itu 10 kunjung jiji tok. Ratusan berarti kayak kita kan cak-cak surga gue gitu ya. Surga itu diambil bidadarinya gitu ya. Padahal 70 kunjung jiji udah segitu aja. Tapi yang paling cantik adalah pakaian. Iya, jadi gitu nggak usah khawatir. Sebab ya bidadari itu kan hasil amalan ya daripada orang yang beramal itu. Nah panjenengan itu hasil amal soleh pribadi, makanya nanti di sana akan menjadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Pernah dengar ceritanya bidadari kayak apa? Sering, itu pasti sering. Karena wajah-wajah itu wajah-wajah pengajian, pasti sering. Bidadari satu saja ya, kalau jarinya dikeluarkan di bumi ini, itu matahari kalah sinarnya sama jarinya siapa tadi? Bidadari. Belum yang lainnya nggak usah diceritain. Nanti kalau diceritain ibu-ibu pada ke salon, ada salon pas, ada lagi salon sound system gitu ya. Itu salon-salon yang banyak sekali. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita akan kembali yang wis budal ora bisa mulai. Kalau sudah pergi udah nggak bisa balik lagi, itulah kematian. Kalau ibu sekarang kesini pergi nanti bisa pulang lagi, kecuali ibu innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, dia tetap balik kan, jenazahnya tetap balik dipotong. Ibu anu binti anu ikut patayatan meninggal dunia itu ya. Kalau kita meninggal dunia karena kita bukan ulama, kita orang biasa. Makanya saya bilang lagi itu, para muassis NU, para ulama itu tidak meninggal, tapi pindah alam saja ya. Jadi sesungguhnya para alim ulama termasuk mujahid itu tidak mati, tapi diberikan tempat yang lain oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Lalu berikutnya, ibu masih banyak katakan ya. Nah ini saya bacakan aja, jadi ibu mendengar, situ aja enak. Tumpakannya ini bu, tumpakannya bu, kendaraan, tumpakan itu kendaraan. Kalau nggak tahu kendaraan, ya contohnya motor, kalau nggak motor mobil.
paling enggak ya sepeda lah, mau listrik ataupun yang manual. Itu tumpakannya kereta Jawa. Kereta Jawa itu keranda, keranda itu katil, katil itu kereta Jawa, kereta Jawa itu keranda, keranda itu katil. Nah berapa situ? Kalau nggak ngerti juga nanti kita ajak ke kuburan, ya. Atau kadang di masjid juga ada bu ya, di masjid itu yakin ada? Oh belum ada? Oh nggak ada, adanya di masjid? Baik di sana itu ada, ya. Nah itu bu kendaraan kita terakhir, rodanya ada 4, rupanya rupa manusia, anaknya yang pertama, anaknya yang kedua, anaknya yang ketiga, anaknya yang keempat itu yang nunggu kita. Ibu anaknya berempat kan? Halo? Baru 2? Oh, produk order baru ini kalau anak kedua, 2 anak cukup kan itu ya? Gambarnya duit 5 perak itu ya. Duit 5 perak itu 5 rupiah. Itu belakangnya tulisannya KB. Gambarnya ayah 1, ibu 1, anaknya 2. Ditontonnya kan? Saya masih ingat ya dulu sangunya 5 perak gitu ya. Sekarang anak dikasih 1000 aja nggak mau, apalagi koin. Emang saya tukang parkir kayak gitu. Maunya paling nggak 5.000. Kalau yang kecil itu naiknya 2.000 lah itu ya. Nah kalau ayahnya 20.000. Karena pasti buat beli bukan harus super, gitu ya, bukan harus super. Nah itu tumpakan kita, kendaraan kita. Makanya sekarang yang punya motor baru, pickup dan seterusnya, ya pickup, ya. Terus ada lagi Nmax, gitu ya, Nmax, gitu ya. Terus ada lagi apa lagi tuh? Apa? Banyak sekali merek karena saya nggak punya, jadi saya nggak tahu merek itu. Itu semuanya kendaraan yang nanti akan ditinggalkan ibu. Kendaraan itu akan ditinggal. Kenapa? Karena kita walaupun punya kita sendiri sudah lunas, itu kita nggak boleh bawa. Kalau dikubur sama PCX-nya sama NMAX-nya, itu pasti belum lama orang meninggalkan kuburan itu baru digali sama orang. Karena akan diambil sama tukang penggali kubur. Emasnya gimana emasnya? Emas yang dipakai ditinggal, yang pakai emas juga ditinggal emasnya itu. Jadi ada 2 emas ini ya, emas yang dipakai di leher sama emas yang di anting-anting namanya ya, emas yang di tangan cincin, termasuk emas yang membelikan itu semua akan ditinggal. Nanti kemana itu pindahnya? Gelang, anting dan kalungnya itu pindah ke Fatayat baru. Pindah ke Fatayat baru. Ya pindah ke Fatayat baru. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai ya. Ini bukan Fatayat, ini masih Ibnu gitu ya. Makanya alhamdulillahnya kencang. Nah para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terus ada lagi di situ. Ternyata tujuan kendaraan tadi bukan ke SDC ibu, bukan ke Lipo, bukan ke Matahari ataupun ke Rembulan. Tapi tujuannya adalah omah gua Landakan, yang mana rumah itu kalau kita bertempat di sana tidak ada bantalnya, tidak ada tikarnya. Ini alhamdulillah nih ada karpetnya, kelihatannya baru. Waktu kemarin kesini belum baru ini ya. Ini berarti ada perubahan ini, padahal koin nya belum berjalan, tapi ini enggak ada dari koin Muhammadiyah atau ini ya. Para ibu yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah ibu-ibu duduknya di karpet. Bahkan kalau malam ibu tidurnya di kasur inoak gitu ya. Inoak. Saya beli kasur inoak palsu. Jadi katanya garansi 5 tahun, baru 5 hari sudah lepas gitu ya. Itu inoak palsu KW. Para ibu yang dirahmati Allah, ini tidak ada bantalnya, tidak ada kasurnya, bahkan tikar pun tidak ada. Itu kadang tikernya ada tuh, tapi dilemparin doang, tapi tidak buat alas kan? Karena nggak ada yang membawa. Padahal tiker yang itu kan ada kasar itu ya, yang buat gulung jenazah tuh di luarnya mori, kayak kapan itu sudah ada tikernya. Itu benar bisa dibawa pulang itu. Padahal bisa dibawa pulang. Mubazir saya mau ambil, masa saya ngambilnya tuh nggak punya tiker apa, rakus amat tuh. Ya, padahal itu jadi ambil, cuma karena pada takut sudah buat gulung itu dikubur sekalian. Padahal itu mubazir kata saya. Kapsa itu bagus mereka, tapi nggak batas gula. Nah kemudian rumahnya, rawang-rawangnya rumahnya itu nggak ada pintunya. Makanya kalau ibu rumahnya nggak ada pintunya, itu min alamatil yang landak.
Berarti rumahnya ibu tuh mirip sama kuburan. Ada selawat yang cuma engelnya udah rusak sebentar lagi dari kuburan itu. Jadi rumahnya itu nanti nggak ada pintunya. Makanya sekarang yang punya pintu walaupun rusak, alhamdulillah. Jadi pintunya ada, keropos nggak apa-apa. Itu masih pintu kita yang hidup. Tapi nanti kita nggak ada pintunya. Terus apa? Turu dewe rawokan sana, nggak ada temannya, tidur sendirian. Anaknya yang disangoni pun tiap pagi. Kalau sekolah pagi-pagi disangoni, nanti sore ngaji disangoni lagi 2 kali nyangoni anak. Ya, kalau libur nggak jelas tuh berapa kali nyangoninya. Kalau sekolah ngaji 2 kali. Itu nanti anakku nggak mau nemenin kita. Kakak kita nggak mau, adik kita nggak mau, orang tua kita nggak mau, termasuk pasangan kita, belahan jiwa kita pun nggak mau menemani kita. Ya, jadi para ibu tidak ditemani oleh teman-teman yang sekarang ada ini, tapi teman itu adalah amal soleh, teman kita itu yang sesungguhnya. Tidur sendirian, malam kedinginan, ya, siang kepanasan, nggak bisa tuh. Jenazah menyalakan AC. Saya lihat di kuburan ini yang namanya di Kerawang itu kuburan Sandiago Hill, itu pernah kan? Itu kuburan lek saja. Ternyata pada waktu dimakamkan saya lihat nggak ada AC-nya. Cuman rumputnya saja ditata rapi. Ibu kalau sekali-kali jalan ke sana Bu, itu namanya wisata kematian. Ya. Kalau ke Sandiago Hill nggak mau ya ke Al Azhar tuh Bu, ya. Itu bayarnya mahal Bu, mahalan sepetak itu daripada rumahnya ibu sama saya. Iya benar. Ini harganya berapa sekian? Enggak, saya tanya doang. Harganya mahal sekali Bu, mahal. Padahal cuma sepetak itu. Tapi tidak ada lampunya, tidak ada AC-nya. Nah itu kita alhamdulillah. Di rumah walaupun gak ada AC, ada kipas angin lah, eplek gitu ya. Bunyi kipas anginnya Bu? Oh kalau nggak bunyi berarti Ibu nggak punya kipas angin. Kalau kipas angin saya bunyi walaupun eplek gitu ya. Eplek. Akhirnya kita tidurnya itu bagus. Kalau kipas anginnya gitu doang, itu kemungkinan Ibu bangunnya sampai lewat subuh itu. Tapi dengan kita tidur diperdengarkan suara kipas eplek, kita tidurnya nyenyak. Akhirnya kita tahajud terus, alhamdulillah. Nah iya, ini dampak positifnya, bukan berisik Bu, itu lagi panggil kita. Kamu jangan tidur terus ya, bangun itu ya. Sama kayak ayam itu, jago, kita ingin jago misalkan ya, itu dia akan membangunkan kita, kukuruyuk gitu kan ya. Padahal dia ngomong apa Bu? Udkurullah gitu ya. Karena kita telinganya budek, kukuruyuk, ayo budekin, esoknya dipotong. Firman kayak cuma motongnya ayam. Iya, kenapa ini ya? Iya, cerita ayam kena ya. Cerita kuburan kena gitu ya. Iya, ini lagi muncul ya Firman. Ya bukan tak kasih ya. Biasanya kan aku gawekan. Kita kayak mengikut kata bos. Nah, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur sendirian, ya, tidak ada temannya, maka amal soleh harus diperbanyak. Lalu ditutupi, jangan yang ditutupi pakai kain-kain itu ya, namanya papan bambu dan seterusnya. Jadi sebelum diuruk ditutupi itu dulu. Lalu nanti diuruk tanah, disiram kembang. Itu diinjak-injak, suaminya termasuk yang menginjak, ibu paling keras. Sambil mencari siapa ini ya, kira-kira penggantinya. Kalau kira-kira patah yang dapat yang muslimat boranan lah apa kayak gitu. Karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu suami ibu injak-injak loh Bu, ya. Iya, makanya ibu kalau malam suaminya diinjak-injak kan ada ya suami minta diinjekin ya, injak sebelum ibu diinjak sama suaminya. Misalkan suaminya tolong nih boyok pada pegel terus mencobatin menurut yakin kita ayo kita kencang, tapi jangan kencang takut tulang ekornya rusak, nanti lumpuh, ibu nggak ada yang ngasih makan ya, nanti ibu jadi ayam. Tapi ayam itu keren Bu, saya pernah menyatukan di sini ya.
Ayam itu keren, anaknya bisa sampai 21, tapi suaminya nggak jelas. Dia tidak pernah keluh, tolong ya kalau ada yang nganggur kasih ke saya, tolong ya Pak Lurah, ini saya dibantu yang gede karena saya anaknya ada 5. Tapi nggak pernah gitu tuh ayam nggak pernah. Apa datang ke balai desa, Pak Lurah, anak 21, suami kawin lagi, tuh jagonya, ya kan? Itu ayam bu, keluar dari kandang dalam keadaan kosong perutnya, sama pitiknya dia keluar dengan kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ayam, ya kan? Koreh, tahu koreh bu? Koreh, dia pakai kakinya, anaknya cuk 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 cuk, sore pulang, nggak ada longsik. Ada nggak ayam lembur itu? Langka tuh bid'ah tuh. Ayam lembur sama beli koreh, nggak ada itu. Nggak ada, itu pasti pangan garangan kalau ada juga malam. Ayam keluar malam-malam, cucuk garangan. Nah, makanya kita ternyata sama ayam saja kalah. Jago bangunnya awal. Pas kita bandingkan coba babonnya juga kasep dewekan, orang dibantu bojone nggak ngeluh. Pitiknya keumpanan kabeh, malah anaknya kurang ajar, orang komplain ditumpaki anak. Kurang ajar sekali itu ya. Itu ayam, itu mah enggak begitu. Ayam, karena itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berikutnya, tangga-tangga kita ini, tetangga kita yang ada 40 ke rumah ke sana, 40 rumah ke sini, ke samping kanan samping kiri, itu melihat kepergian kita sambil menangis. Ya, berarti kalau tetangga menangis kita orang baik apa buruk bu? Orang baik apa buruk? Orang baik kalau kita ditangisi. Tapi kalau kita mati kok tetangganya pada ketawa, jenazah kita lewat tuh hahaha gitu ya. Itu pertanda alamat suk jelek. Nah, kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada nangis, itu berarti pertanda ibu min alamat orang baik. Nah, makanya ibu waktu lahir menangis ya. Tapi kembalilah kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Kan kita kalau lahir dalam keadaan menangis, ya, saya katanya waktu lahir menangis, katanya, karena saya udah lupa. Tapi saya berdoa mudah-mudahan saya nanti meninggalnya dalam keadaan tersenyum atau tertawa. Makanya saya sukanya guyonan aja. Siapa tahu lagi tersenyum terus meninggal kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, senyum meninggalnya itu kan. Ya kalau meninggal dalam keadaan kurang gitu kan jelek sekali. Nanti yang mau ngafalin juga takut. Saya takut dipenderiki ya, gitu ya. Tahu dipenderiki bu? Di pecicili itu ada tulisannya situ. Di pecicili, di pototi, ya ada tulisannya situ. Jadi para ibu, kita ini seperti itu nantinya. Siapapun, cantik, jelek, sedengan. Ya, kita kan ada 3 ya, cantik, jelek, sedengan. Nah ibu milih yang mana tuh? Saya sedengan ke atas, saya sedengan ke bawah, pakaian kan atasan sama bawahan. Kita baik semua, alhamdulillah. Nah makanya nanti di sini jadikan sampiran. Ya ini siapa orang yang ngajinya kok jarang-jarang, ada patayatan ora teka, ada muslimatan ora teka, atau kadang teka, kadang ora teka, ora teka, ora teka. Berarti kan banyak orangnya daripada tekanya. Berarti jarang-jarang, ini tanda imannya kurang. Iman ini bisa yazid, bisa yankus. Maka tanda imannya bagus, lagi banyak dia kumpul di sini. Ya. Nah, berarti teman saya nggak datang, imannya kurang. Saya dengan panjenengan harus husnudon. Mungkin dia lagi ikut muslimatan, mungkin dia lagi mengarahkan anak-anak IPPNU. Seperti itu, husnudon. Atau mungkin lagi jamiah di gangnya. Seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya, ini yang mengerikannya. Luwih ngara, luwih susah, lebih sakit daripada sakitnya kita di dunia, lebih susah daripada susahnya kita hidup di dunia. Artinya susahnya kita di dunia mentok sampai umur kita akhir 60 tahun ya 60 tahun susah sampai 60 tahun, tapi habis itu sudah enggak.
sakit sampai 60 tahun, habis itu enggak. Ada batasnya maksudnya. Ya. Bahkan kita insya Allah kalau fatayat mah tersenyum terus. Ya. Suaminya punya uang tersenyum, suaminya ada uang tersenyum, suaminya banyak uang tersenyum, suaminya sugih uang tersenyum. Wis, ada senyum terus kan? Iya senyum, senyum ada takut itu, jangan-jangan suaminya senyum. Bagus semua kok pada menang baik gitu. Ayo kulit senyum teman gitu ya. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 11 ini. Ternyata cepet banget ya. Cepet banget ya, jam 11 sekarang maning. Tangguh sih ke klik maning. Ya. Nah, para ibu yang berbahagia, ini di sana disiapin apa? Disiapi godo geni. Godo ini palunya besar seperti palunya Duryudana. Itu ya. Gitu kan gede, palunya gede ya. Tapi kalau di film itu padahal enteng, cuma pura-pura gitu ya. Itu kan main film, mau main film kok ibu itu kok nonton film, akhirnya ngangkat tahu benerannya semplek, kayak film itu jangan ditiru, ditonton, gitu ya. Yang ditiru itu adalah apa yang diamalkan para ulama kiai. Terus ada ulahnya juga berwujud api. Ada ular yang sujal akro itu ya, yang panjangnya sangat luar biasa, jauh sekali, kalau perjalanan nggak sampai-sampai. Ya. Nah, ini mulanya seglugu-glugu. Glugu itu pohon kelapa, gedenya seperti kepala kita, bahkan bisa lebih besar lagi. Itu ular. Kita lihat ular setutup botol ini aja ngeri ya, apalagi sebesar glugu. Tongol udah. Bahkan ada ular yang sudah waktu kalau nginjek sampai lapis sekian bumi itu tembus. Itu untuk menyiksa orang yang gampangin sholat itu, untuk menyiksa orang yang ingkar kepada firman-Nya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu siksanya. Kita percaya kan belum mati, iya belum mati, tetapi iman kepada yang gaib namanya itu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, ini yang kita harapkan, luwih mulia lan luwih mukti. Makanya kita punya stadion Wibawa Mukti, yaitu kesenangan ya, senang. Kalau kita masuk surga itu senang, ngumpul sama ketua Patayat, ngumpul sama ketua Muslimat, ngumpul sama ketua Prinu, ngumpul sama ketua Ansor, ngumpul sama ketua Banser, ngumpul sama muassis Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Di sana itu ngumpul, karena masuk surga itu kan rombongan, Bu. Ini rombongan siapa? Rombongan Mbak Syekh. Ini rombongan siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini rombongan siapa? Orang jelas kan dulu. Karena nggak ada pimpinannya kamu nggak ikut Muhammadiyah, nggak ikut NU, udah kamu tak dulu ya. Ini yang NU aja banyak, yang Muhammadiyah sudah tak dulu, kamu belakangan gitu. Kalau malaikatnya Kiai Sukirman kan gitu ya. Kalau curangnya gitu. Curang terang-terangan gitu. Para itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini surga. Nah, ini baru di situ tuh, dicawisi widodari, yaitu disediakan Bu bidadari 70 punjul siji. Jadi ada 70 lebih 1. 71 aja. Mau 1.700 kebanyakan. 71 banyak sekali, itu urusan Gusti Allah. Jadi ibu nggak usah komplain, wah ini tidak adil nih, masa laki-laki doang yang dikasih. Nah, ibu nanti jadi ada kata lain bidadara. Nah, tapi nanti yang lebih sahih itu adalah menjadi ratunya bidadari. Ibu akan menjadi ratunya bidadari yang paling cantik dari sekian bidadari. Nah, makanya ibu jangan sembrono sama suaminya. Dalam kitab lain dikatakan, ketika kita sembrono dengan suami, itu bidadari di sana marah. Hei, kamu itu cuma istri sementara di dunia buat temenin dia. Jangan marah-marah dia itu nanti akan menjadi pasangan kayak gitu. Cuma ibu gak denger karena kan headset. Dibentak itu urat syaratnya foto 1, besok dibentak lagi foto 1, lama-lama suami itu miring kan, miring STRU gitu ya, karena dibentak-bentak. Makanya ibu hati-hati, jangan membentak. Kalau membentak ingat ini lagi, waduh, nanti akan ada bus satu bidadari. Jadi saya jangan membentak dia. Kalaupun kesel, nikmati angel itu ya. Kesel nikmati angel. Oh, perempuan Patayat, ketua Patayat Cikarang Utara saja
kalau marah itu ya, kalau kesel, kalau lapar itu ya sekali-kali kok dipakani kayak itu gila. Tapi saya sebagai mustasar kan nggak marah, paling tak bikin status gitu ya. Pernah nggak panjenengan dimarahi istrinya atau dibilangin istrinya sekali-kali dong dipakani gitu ya, sekali-kali dipakani. Saya ketawa doang, tapi istri saya nggak pernah marah lama karena saya punya ilmunya gitu, makanya nggak pernah marah juga itu. Oh, saya tadi salah ngomong, maksudnya apa sih dipakani gitu ada, ternyata maksudnya disuapi gitu Bu, disuapi ya, disuapinya kemarin ya, sekarang kan udah tua, tadi nyuapin sendiri gitu ya. Karena itu yang dirahmati Allah. Itu perempuan kalau emosi itu ternyata omongannya bahaya. Wong lanang orang bisa makan semua, tuh nek semua orang bisa makan. Wong lanang ora tau nyandami, lha kok salah kita kan? Ya kan waduh segitu tak ayat tuh ya, sifatnya alhamdulillah walaupun lagi nganggur tetap panjenengan suami tercinta. Ya nggak kalian kemarin sih kok. Kalau suami akeh itu berarti bukan kata ayat itu, namanya Salome. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah Pak Ibu, karena jamnya sudah tidak memungkinkan, saya juga sudah semakin ngantuk dan ibu-ibu kelihatan sudah lapar. Ya ibu datang setengah 7 kan? Undangannya setengah 7, saya datang ke sini jam 8 tuh Bu. Saya pikir jam 8 sampai jam 9 itu bagian saya, ternyata masih dikirakan. Ya luar biasa lah ya. Ibu-ibu pahalanya sudah banyak, jadi biar tidak kebanyakan nanti pukulannya berat, lebih baik saya tutup sampai sini. Nanti kita adakan pengajian lagi bulan depan di tempat yang lain dengan jamaah yang lebih banyak lagi dan juga ibu-ibu diberikan kesehatan. Amin. Anak-anak kita itu soleh-solehah. Amin. Ya, anak itu kan pertama enak, ya Bu ya. Yang kedua anak itu enak, ya Bu ya. Tapi anak itu juga unik, ya Bu ya. Ini ngerti nggak Ibu? Ini belum pernah disampaikan kiai-kiai kecuali baru saya. Anak itu enak, anak itu enak, anak itu unik. Bisa Bu? Seiran gitu ya, seiran baru di situ nggak ada, di sini nggak ada nih. Ini yang nggak hadir kan kalian dapat fotokopi tok, tapi Ibu tak tambahin di luar fotokopi itu. Anak itu enak, anak itu enak, anak itu unik. Ya, apa artinya Ibu? Kalian ngerti nggak? Oh, berarti mantuk anak tuh enak. Sebelum ada anak berarti enak dulu ya Bu ya. Ya sampai kita kenal maka baca-baca sini gitu ya. Yang kedua aja ini mau saya terangkan. Anak itu enak. Ya sorry kayaknya belum paham apa saya harus ceritain. Itu udah ngerti lah ya. Pepatah-pepatah kawakan semua yang saya ngerti lah itu ya. Anak itu enak. Anak itu enak, ngenekin. Anak yang makan terus kerjaan itu ngenekin, ngabis-ngabisin ceking. Kalau setting tempat nasi, kalau mati teremos nasi, habis makan lagi ini mungkin generasi Samson anak Betawi. Makan terus diceter malah ceternya si pecah ya. Samson. Nah, orang tahu makan, nggak mau makan, susah makan juga bikin enak ya Bu. Di panganan butuh. Diwai ayam jalake chicken, tokna chicken, dicepat gelembungnya gelembung kan gelembung. Tepungnya krok, ayamnya utuh, enak. Anak keluar rumah terus juga enakin. Langkah mani ya, gak ada lagi. Ya. Anak gak pernah keluar rumah juga enakin ya. Turu mani. Anak itu enakin. Waktu kalau disuruh lama sekali itu enakin. Tapi yang terakhir anak itu unik. Kalau di pondok pesantren ditangisi gitu ya. Lagi apa ya? Kok harus madu? Bahasa dari anaknya ya, gitu ya. Sekarang aja nelpon gitu ya. Ya mungkin anaknya sedang nangis. Mungkin hari pertama, tapi kan sisi lain anaknya alhamdulillah sudah bebas dari sapir-sapir gitu ya. Ini sipir-sipir penjaga hutan. Apa yang sipir apa orang tua sih? Sipir itu namanya. Ibu tak bisa kalau terus anak nyium anaknya. Setiap saya mau bangun itu tanya istri saya ya, itu pasti dicium anak-anak saya itu, kecuali yang gede itu ya. Kalau gede ya pertama itu tak saya cium, kalau gede dulu tak ciumin, kalau saya bangun tak ciumin, sambil nyium sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Termasuk yang terakhir istrinya cium. Terakhir, karena katanya ternyata bahunya lebih belakangan daripada Mustasar NU gitu ya. Ya wajar Pak Kaya gitu ya, wajar.
Tapi patah sana Bu, bukan patah sini. Kalau patah sini mah insya Allah tangi gesit. Wong pengurus ini pada ronda, tangi ini jam itu awan gitu ya. Nah para ibu itu anak unik. Kalau tidak ada di samping kita bikin kangen, nangis, lewat, telepon lagi apa, makannya apa di situ, makannya berapa kali, sudah makan belum, gitu ya. Coba itu kalau anak itu masih di rumah, makan terus, gitu ya. Turu terus itu. Ya udahlah, karena saya sudah mengatakan ini sudah kelewatan, jadi nggak terus teruskan. Kalau diteruskan pasti bisa sampai asar, karena kalau pegang mikrofon ini tidak ada batasannya. Tapi waktu inilah yang terbatas. Dari itu cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Order press. Oh yang bukan pataya, apa ini? Oh dikasih pertanyaan. Waduh, dikasih PR saya. Saya udahan ini ya. Ini ada 3 ini. Oke, ini ada dorpas itu, tapi yang non fatayat itu ya, maksudnya yang belum ikut fatayatan. Oh, dilepas rogamnya yang Melayu lah. Oh, dilepas rogamnya dimasuk saya abu ya. Karena masih kelihatan yang tidak bagus gitu ya. Nah ini Ibu ada pertanyaan dari siapa? Namanya ya? Saya dulu. Baik. Langsung ya, pertanyaan mudah Bu. Apa ini satu ya, siapa yang jujur tapi tidak boleh fatayat ya Bu ya. Kapan NU didirikan? Ya, tahunnya aja tahunnya. Kapan NU berdiri? Monggo Bu. 19 1950 Masehi, Ketua Fatayat bener ya? Belum ya, 1950 masih lagi dipersiapkan ya, masih sekian tahun lagi. Ada lagi yang bisa jawab? Ada yang mau jawab kapan NU berdiri resminya? Tahun 19 berapa? Saya tak kasih jawaban 19 belakangnya terserah. Ya monggo Bu. 1926. Nah, kalau 50 itu udah kelewat Bu ya. Nih, udah ada jawab ya. Monggo. Monggo Bu, ini hadiahnya Bu, kertasnya. Nih tadi yang jawab 1926. 1950 itu sudah berdiri lama ya. Ya, sudah berdiri lama. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini gampang. Siapa muassis utama atau yang menjadi Roisul Akbar Nahdlatul Ulama? Siapa? Nih, pertanyaan gampang buat Fatayat. Ya, monggo Ibu. Kiai siapa? Kiai As'ari apa Dokter Asari? Kiai Hasyim As'ari, alhamdulillah. Monggo Bu, nih hadiahnya, kertasnya. Nah, satu lagi terakhir. Pertanyaan mudah-mudahan oh, tapi jangan Fatayat yang jawab. Nah, ini dorkas terakhir. Ya. Dorkas terakhir ini Bu ya. Ini gampang. Pertanyaannya gampang. Ya. Siapa ketua umum PBNU saat ini? Nah, monggo. Siapa ketua umum PBNU saat ini? Saat ini. Bukan Sohib, bukan ya. Monggo, ketua umum PBNU yang sekarang. Boleh buka Google lah, nggak apa-apa. Saya pengen turun ini, udah lama ini, nggak apa-apa. Ada yang tahu siapa ketua umum PBNU sekarang? Bukan yang kemarin, yang sekarang. Halo? Oh mana? Ya Bu, tunjuk jari di luar, nggak apa-apa. Ketua umum PBNU yang sekarang siapa? Ya monggo. Oh itu Fatayat tuh. Iya Fatayat nggak boleh. Nggak ada. Oh ya monggo Bu. Yang saya dulu tadi ya, sudah dulu. Ayo. Ya yang Khalil yang jual ke bubur apa yang mana? Ya iya Khalil Sakuf. Ya Bu, bener lah Bu, ini tak benerin aja. Ya. Monggo. Ini progresnya. Nanti yang doa kita
turun, saya udah pengen turun ini. Ya. Nah, ini ya, oh. Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan kita pada